Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Puji akan nama Tuhan. Kita bersyukur di tengah kondisi cuaca, tapi sekali lagi kita tetap sepakat mengatakan Tuhan itu baik. Haleluya. Puji akan nama Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan dengan satu topik. Jangan jadi anak-anak yang manja. Katakan, jangan jadi anak-anak yang manja. Katakan kiri kanan, jangan jadi anak-anak yang manja. Haleluya. Nah, puji akan nama Tuhan, menarik. Saya coba membuat semacam perenungan dari topik ini dan kemudian saya coba cari tahu kira-kira apa sih ciri anak-anak yang manja. Dan ada beberapa sumber kalau Bapak Ibu Saudara coba browsing di internet dan saudara akan temukan banyak sekali ciri tentang anak-anak yang manja. Tapi kemudian saya memilih bagian ini menjadi bagian yang kemudian ingin saya sampaikan lewat kesempatan ini. Apa sih banyak contoh atau banyak ciri berdasarkan beberapa penulis. Tetapi kemudian saya sampaikan apa sih ciri anak-anak yang manja. Nah, di sini katakan dia akan sulit menerima penolakan. Kemudian dia tidak pernah puas. Kemudian dia egois. Ciri anak yang manja itu sulit menerima kekalahan. Dia mau menang saja. Bahkan suka meminta imbalan. Jadi kalau disuruh sesuatu, apa imbalannya? Jadi itu cirinya. Nah, tetapi kemudian ada 3 ciri yang kemudian membedakan dari ciri umum dari anak-anak, tapi kemudian ada ciri khusus dari para remaja. Dikatakan begini, dia mudah menyerang tapi sulit move on. Yang kedua bahwa dia mudah tersulut emosi, jadi sedikit cepat emosi. Kemudian tidak mampu mengakui kesalahan. Yang berikut dia takut gagal. Dan yang berikutnya terlalu memikirkan omongan orang lain, saudara. Nah, jadi ciri-ciri ini kemudian ingin saya sampaikan apa hubungannya dalam mengiring Tuhan. Karena sekali lagi ciri-ciri ini kemudian saya tidak tahu dengan saudara. Tapi dalam beberapa pengamatan bahwa ciri-ciri anak-anak manja yang tadi saya sampaikan ini. Ada istilah mengatakan anak manja itu sama dengan anak mama. Tapi kemudian saya coba untuk merenungkan ciri-ciri ini. Dan ternyata bahwa anak-anak manja keseluruhannya adalah tidak suka ditegur. Anak-anak manja tidak suka apa? Ditegur. Suka apa saudara? Disanjung, dipuji. Jadi apakah kemudian ciri-ciri ini, kemudian kalau saudara coba renungkan, apakah termasuk saya? Apakah termasuk saudara? Tanyakan kepada dirimu, tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Tetapi tentu kemudian kita akan mengatakan bahwa hubungannya dalam mengikut Tuhan sangat relevan. Sangat-sangat relevan. Karena ketika kita menghubungkannya dengan ciri-ciri anak-anak manja yang tadi sudah saya daftarkan dalam beberapa penulisan-penulisan, maka toh ternyata kita temukan ada banyak kesamaannya dalam mengiring Tuhan. Tapi kemudian saya ingin cenderung untuk mengatakan bahwa kehidupan kita anak-anak Tuhan justru kadang kita bersikap sama. Kadang kita bersikap sama kepada Tuhan. Contoh saja ketika kita berdua, Tuhan belum juga memberikan jawaban, kadang kita menjadi mandek dengan Tuhan. Ketika Tuhan perintah melakukan sesuatu, kadang kita mengatakan, kira-kira apa yang saya dapat dari Tuhan? Kita kadang juga dapat mengatakan, bahkan ketika kita menghadapi ada kesulitan-kesulitan tertentu, lalu kemudian kita minta Tuhan tolong agar supaya kesulitan itu dapat dijawab dan diselesaikan. Dan ketika tidak juga, kita kadang-kala menjadi orang-orang yang akhirnya menyerah. Kadang bahkan kita
terlalu egois. Kita minta Tuhan lakukan apa yang harus Tuhan lakukan buat saya dan saudara. Tapi kita tidak lakukan apa yang Tuhan minta dari saya dan saudara. Kita begitu egois, bahkan kita hanya cenderung menerima dan menerima. Tapi tidak melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan untuk memberi kepada Tuhan apa yang Tuhan mau. Nah, kecenderungan inilah yang kemudian ingin saya sampaikan bahwa hendaknya bagi kita selaku anak-anak Tuhan, jangan menjadi anak-anak yang manja. Oke, kita coba perhatikan apa yang kemudian dicatat oleh Alkitab. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8 dikatakan begini. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Saya baca dalam satu terjemahan, dikatakan begini. Jadi terimalah penderitaan seakan-akan penderitaan itu hukuman dari Bapa. Allah melakukannya kepadamu seperti Bapa yang menghukum anak-anaknya. Semua anak harus dihukum oleh bapaknya. Setiap anak harus dihukum, jadi jika kamu tidak pernah dihukum, kamu bukan anak yang sesungguhnya dan bukan milik Allah. Dalam terjemahan lain dikatakan, kalau kamu tidak pernah dididik, kamu tidak pernah dihukum, kamu anak-anak gampang. Tetapi dalam terjemahan muda dibaca atau dalam terjemahan yang lain kemudian dikatakan bahwa kalau kita tidak pernah dihukum, maka kita dikatakan bukan milik Allah. Jadi artinya bahwa dalam mengiring Tuhan, ada bagian waktu dalam kehidupan kita Tuhan izinkan kita, Tuhan harus mengizinkan kita menghadapi ada perkara-perkara yang berat dalam hidup ini. Tetapi sebagai pengikut Kristus, kita harus menyadari sungguh bahwa dalam mengiring Tuhan, berulang kali saya katakan kita tidak seperti ibarat mengikuti dan berjalan di jalan tol. Mengiring Tuhan tidak semacam bebas hambatan. Mengiring Tuhan itu ada dukanya banyak. Sekalipun kita tahu ada sukanya di sana. Amin. Mengiring Tuhan ada banyak dukanya. Sekalipun kita sadar ada sukanya. Tapi mengiring Tuhan, jangan kita menjadi pribadi-pribadi yang anak-anak manja. Kita hanya mengharapkan yang suka-suka. Tapi kita tidak mau yang susah-susah. Mengiring Tuhan ada suka, tapi kita juga tahu ada dukanya. Ada susahnya. Sehingga dalam penulis Ibrani pasal 5 ayat yang ke-12, dikatakan begini, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Jadi dalam konteks ini sebenarnya penulis Ibrani dalam pasal yang ke-5 bicara tentang soal asas-asas pengajaran. Tapi kemudian ketika saya perhatikan di kalimat yang terakhir memerlukan susu bukan makanan keras. Jadi bicara soal makanan dan minuman, tentu buat anak-anak kecil tidak mungkin kita kasih sagu kering. Ada di antara saudara yang pernah kasih makanan sagu kering buat anak yang baru usia 1 bulan, 2 bulan. Itu orang tua kurang beres. Tapi diberikan makanan yang lembut. Minuman yang istilahnya bersahabat dengan anak-anak untuk pertumbuhan. Kepada orang dewasa kalau sampai hari ini saudara masih minum pakai dot. Yang sudah rambut putih pakai dot. Di rumah saudara sehat tapi makanan apa ya? Makanan olahan itu yang sunyi atau apa ya? Saudara di rumah makan, enak. Jadi anak-anak minta saudara tidak mau, ini untuk saya.
Saudara sehat loh. Saudara minum susu tiap hari pakai dot. Apa yang terjadi? Orang akan menganggap ada hal yang kurang beres dengan orang tua ini. Tapi perbedaannya anak-anak kecil, makanan, minuman yang berbeda dari orang tua. Penulis Ibrani coba untuk membawa pemikiran kita semua bahwa dari sudut waktu dikatakan bahwa sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Jadi kalau kita kemudian coba menerjemahkannya, ada banyak sekali orang coba menerjemahkan kalimat-kalimat ini tentang soal asas-asas pengajaran. Ada yang kemudian mengatakan bahwa banyak orang dari sudut waktu sudah harus menjadi pengajar, sudah menjadi guru. Tetapi kemudian dia masih perlu asupan-asupan konsumsi asas-asas pengajaran terkait cuma hanya soal berkat-berkat. Soal tentang kesembuhan-kesembuhan. Soal tentang hal-hal yang enak-enak saja. Hanya hal-hal yang kelihatannya baik-baik saja. Tapi dia tidak mau yang lebih dalam lagi. Bicara apa saudaraku? Bicara tentang, saya tadi sudah sampaikan. Bicara tentang soal kesulitan-kesulitan, dia belum terima itu. Kalau anak-anak Tuhan harus menderita, dia tidak terima itu. Anak-anak Tuhan harus bisa dapat mati syahid, dia tidak terima itu. Karena ini bicara tentang soal penyangkalan diri. Soal tentang komitmen mengiring Tuhan, dan tentu ini hal yang saya bisa katakan bicara tentang masa depan, tentang kehidupan kekal. Di mana melewatinya ada perjuangan, ada korban, penyangkalan diri. Dan itu dia belum terima. Dan masih ada banyak hal yang lain yang kemudian kalau kita bicara tentang hal-hal ini. Tetapi soal bagian ini, penulis Ibrani untuk mengatakan, ayo kita harus bisa beranjak dari masa di mana kita yang suka manja beralih kepada masa di mana kita mandiri. Masa di mana kita harus bisa berdiri di atas kaki sendiri. Karena biasanya manja itu ciri bagaimana dia tidak melakukan sendiri. Dia selalu harus orang lain yang ada bersama dengan dia. Kalau orang lain tidak bersama dengan dia, dia tidak mau melakukannya. Jadi selalu ibarat anak-anak kecil ini dia tidak bisa makan kalau tanpa harus ada orang tua yang memberikan makan. Dalam mengiring Tuhan kita harus bisa dapat belajar untuk berdiri sendiri. Berjuang sendiri. Harus bergelut dengan susah payah. Dan seorang yang berjuang karena dia menjadi seorang yang sudah beralih dari masa kecil menjadi masa di mana dia sudah waktunya untuk tanpa harus membutuhkan orang lain. Apakah kemudian bagian ini saya mengatakan dimaksud bahwa hidup ini menutup pintu untuk bantuan orang lain? Tidak dimaksudkan demikian. Tapi ada bagian waktu dalam hidup ini kita harus terus berjuang tanpa harus orang lain. Ada bagian waktu dalam kehidupan ini terlihat kita sendiri harus berjuang. Karena memang Tuhan izinkan kita harus berjuang, saudara. Dan ada bagian waktu dalam hidup ini ada orang lain harus topang kita semua. Tapi jangan pernah semata-mata dalam hidup ini harus ada orang lain, harus ada orang lain. Sekali lagi, tanpa orang lain selaku anak-anak Tuhan, kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Amin. Nah, karena contoh yang ingin saya sampaikan dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Memang ini bicara tentang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tapi saya ingin menggambarkan bahwa anak tunggal Bapa. Tidak ada yang lain, saudara. Anak tunggal Bapa. Kita ketahui dalam Filipi pasal 2 ayat 4 ayat yang ke-11. Merujuk dari Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini dan selanjutnya mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saya batasi di situ. Dalam Filipi pasal 2 ayat 4. Pasal 2 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-11. Dikatakan begini. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tetapi kepentingan orang lain. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama
menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kita lanjut. Ayat 7. Ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, bukankah dia Allah? Kita akan mengatakan dalam kealahannya dia dapat mampu melakukan apa saja. Dalam kealahannya dapat mampu menghindari segala bentuk penderitaan. Dia tidak lakukan itu. Karenanya dalam kaitan dengan tujuan saya jangan menjadi anak-anak yang manja. Berkaitan dengan orang dewasa yang dapat mampu belajar untuk bisa menyangkal diri. Dalam konteks menyangkal diri, Yesus telah menjadikan dirinya sebagai contoh dan teladan. Kenapa menjadi contoh dan teladan kepada saya dan saudara yang dalam penjelasan awal sudah saya katakan yang selalu harus terus bergantung. Kita sangat mengenal pribadi Yesus yang kemudian Alkitab menjelaskannya. Dan bagian yang sudah tadi saya baca, dalam keadaan sebagai manusia, tetapi dia Allah. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sebagai Allah. Tetapi menunjukkan diri sebagai pribadi yang kemudian menyangkal diri. Tidak menggunakan haknya sebagai Allah. Menanggalkannya. Dikatakan mengosongkan dirinya. Dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi manusia. Ada dalam banyak perdebatan dikatakan masa manusia kok dijadikan Allah. Ada yang juga mengatakan masa Allah jadi manusia. Ada banyak sekali perdebatan yang kemudian saya agak sedikit merasa lucu. Karena mereka mengatakan bahwa masa manusia kok jadi Allah. Ada yang membalik dengan mengatakan masa Allah kok jadi manusia. Tapi kemudian yang perlu ingin saya sampaikan begini. Bukankah Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa? Amin. Tidak ada amin. Sekali apa saudara dengar atau tidak? Apakah Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak Maha Kuasa? Yang dapat mampu melakukan apa saja yang menurut dia untuk dia lakukan. Ada amin? Katakan kiri kanan, jangan kedinginan. Allah kita adalah Allah yang berkuasa melakukan apa saja. Dan kalau dia bisa menjadi manusia, apakah tidak bisa? Terlalu kecil saudara. Jadi kalau kemudian ada orang yang mengatakan, masa Allah bisa menjadi manusia? Saya ingin katakan, terlalu bodoh orang itu. Karena dia sedang menyetarakan pikiran dia dengan pikiran Allah. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia adalah Allah yang dapat mampu melakukan apa saja yang dia mau lakukan. Mau menjadi apa saja dia bisa. Karena dia adalah Allah yang berkuasa. Jadi bukanlah hal yang aneh kalau Allah menjadi manusia. Yang menjadi aneh kalau Bapak Aten merasa diri dia adalah Allah. Akan menjadi aneh kalau Mama De menjadi Allah. Itu aneh. Tapi tidak menjadi aneh kalau Allah menjadi manusia. Jadi kalau ada banyak orang yang kemudian mengatakan terlihat aneh kalau Allah menjadi manusia. Karena itu bodohnya dia.
Karena Allah dalam kekuatan kuasanya menjadi apa saja. Untuk apa? Kepentingan manusia. Pertanyaan kenapa bukan menjadi yang lain, tapi harus menjadi manusia. Karena tujuan Allah menyelamatkan manusia, saudara. Untuk membuat pendekatan dengan manusia, Allah harus jadi manusia. Kenapa harus menjadi manusia? Karena memang manusia adalah ciptaan termulia. Bukan binatang yang lain. Bukan anjing, bukan burung, bukan serigala, bukan singa, bukan ikan. Manusia adalah makhluk termulia. Karenanya Allah harus menjadi manusia untuk menebus manusia dari dosa. Maka sekali lagi Allah harus menjadi manusia. Dan bukan hal yang aneh kalau Allah harus jadi manusia. Karena apa? Karena dia berkuasa melakukan apa saja. Amin. Nah, sehingga dengan demikian dikatakan bahwa dalam ayat yang ke-9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi namanya mampu menyelamatkan setiap manusia di dunia ini. Dan oleh namanya saya dan saudara diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita dalam konteks teks ini. Kita mengetahui dia adalah Allah yang kemudian mengosongkan dirinya. Mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Bukankah dia Allah yang kemudian saya bisa mengatakan terlalu nyaman dia? Bukankah terbiasa? Karena dia adalah Allah. Ibarat kalau saudara di suatu tempat yang nyaman. Ketika saudara dengan fasilitas yang tersedia, tiba-tiba saudara harus turun ke satu tempat di mana tidak ada fasilitas. Contoh saja, kita sudah terbiasa di kota ini dengan signal HP, ada wifi di mana-mana. Tinggal data, saudara bisa dapat buka internet dan macam-macam. Ketika saudara pergi ke satu tempat, tidak ada akses internet. Orang yang sudah terbiasa akan stres dengan itu. Baru satu contoh. Belum yang lain. Orang bisa stres kalau sudah terbiasa. Apalagi bisnisnya dibangun dengan akses internet. Ketika dia pergi ke satu tempat tidak ada akses internet, tentu dia akan kesulitan. Saya ingin menggambarkan bagian ini bahwa Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus, dia mengosongkan dirinya, tidak menempatkan dirinya sebagai Allah, tapi dia adalah Allah. Mengambil rupa seorang hamba, dia menderita, bahkan mati di atas tiang kayu salib. Untuk siapa? Untuk saya dan saudara. Dan dari bagian ini kita menjelaskan bahwa dia adalah Allah, tetapi kemudian menyangkal dirinya. Meninggalkan segala kemewahannya, meninggalkan segala kemuliaannya. Hanya untuk saya dan saudara. Sekarang bagian yang menarik yang kemudian ingin saya sampaikan. Siapakah kita? Kita tidak punya apa-apa. Siapakah saudara dan saya? Tidak punya apa-apa. Bicara tentang hidup, 70-80 bulan selanjutnya. Penderitaan dan macam-macam. Bicara tentang ekonomi, kita akan mengatakan bahwa kita ini hidup dengan apa adanya. Semua serba terbatas. Bicara tentang kekuasaan, siapakah kita? Kita terbatas dengan kekuasaan, bahkan kita tidak punya kuasa apapun. Tetapi Tuhan beda, dia punya segalanya. Tapi dia rela menjadi manusia. Saya dan saudara yang penuh dengan terbatas. Tetapi bahkan kita tidak rela menyangkal diri. Apa yang kemudian ingin kita sampaikan pada bagian ini? Bahwa Kristus melakukannya demi agar supaya saya dan saudara, sebagaimana dalam kitab Roma pasal 8 ayat 1 dikatakan begini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus.
Dengan kematian Kristus di atas tiang kayu salib, saya dan saudara tidak lagi mendapatkan penghukuman. Kapan itu terjadi? Ketika kita setia kepada Tuhan. Kapan itu terjadi? Waktu kita percaya kepada Kristus sebagai juru selamat. Kapan itu terjadi? Ketika kita mempertahankan kesetiaan kita kepada Tuhan sampai akhir hidup. Dan kapan itu terjadi? Ketika Kristus datang, kita kedapatan setia. Apa yang terjadi? Kalau mereka yang tidak setia, tentu sebaliknya. Kalau mereka yang kemudian berbalik meninggalkan Tuhan, sekalipun Alkitab katakan, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Artinya, penghukuman akan terjadi bagi mereka yang hidup di luar Kristus. Bagi saudara dan saya yang di dalam Kristus, melakukan apa yang Kristus mau, melakukan apa yang Kristus kehendaki, maka tentu keselamatan menjadi bagian bagi saya dan saudara. Tapi bagi mereka yang ada di luar Kristus, tidak ada itu. Artinya, poin yang kemudian ingin saya sampaikan begini. Hendaklah kita menjadi pribadi yang kemudian siap memikul beban. Apa bebannya? Salib. Salib kita akan bicara tentang soal penyangkalan diri yang sudah tadi saya sampaikan. Dan bicara penyangkalan diri, sekali lagi contoh yang pasti harus kita ketahui. Contoh ketika Kristus melewati semua perjalanan panjang menuju salib. Apa yang saudara temukan di sana? Dia difitnah. Apa yang saudara temukan di sana? Dia diperlakukan tidak adil. Apa yang saudara temukan di sana? Dia dicaci maki. Apa yang saudara temukan di sana? Dia diolok, dia disindir. Apa yang saudara temukan di sana? Dia disesah. Apa yang saudara temukan di sana? Mahkota yang dari duri dipakaikan kepadanya. Dan dalam satu catatan mengatakan, mahkota itu ukurannya lebih kecil dari kepala Yesus. Dan dipaksakan untuk harus masuk. Dan tentu duri itu akan menancap di kepalanya. Karenanya di setiap gambar-gambar kadangkala di kepalanya itu ada tetesan darah. Mahkota duri itu dipakai bukan diletakkan begitu saja. Tapi dipaksakan untuk masuk. Dan akhirnya duri itu bisa tertanam di kepalanya. Apakah saudara merasa itu aman? Apakah itu saudara merasa nyaman? Tentu tidak. Apa yang terjadi dengannya? Tangan, kakinya dipaku. Dan apa yang terjadi? Tentu kita akan mengatakan seorang penyamun di atas juga ikut mengejek dia. Pertanyaannya, engkau ini siapa? Harus mengejek Yesus. Tapi tidak ada komentar yang lebih. Yang kalau kemudian Bapak Ibu Saudara perhatikan kisah demi kisah tentang proses penyaliban Kristus. Dia tidak sedang mengedepankan ego dia. Dia tidak sedang membela diri dia untuk mengatakan, kalian tahu saya ini Allah loh. Dia tidak melakukan. Dia tidak sedang coba untuk membela diri. Tidak. Kenapa? Karena kata kuncinya, rela menyangkal diri. Dalam mengiring Tuhan saudara, kadangkala apa yang sudah tadi saya sampaikan, hal-hal itu sebenarnya sangat cukup mengganggu. Tapi sebagai orang-orang yang tidak manja, orang yang dewasa, kita harus rela menyangkal diri. Amin. Mari semua pelayan boleh maju di altar ini. Tapi saya sekali lagi ini mengingatkan. Anak-anak kecil tidak mengerti semua. Tapi bagi kita selaku orang yang dewasa, kita mengerti. Kenapa kita mengerti? Karena kita sudah tahu situasinya. Waktu kita berketetapan mengikut Tuhan, ketetapan hati ini, di sana
resikonya. Apa resikonya? Harganya dibayar tidak murah. Apa saja harga yang sudah tadi saya sampaikan itu adalah deretan harga. Dan banyak hal dalam kehidupan kita yang kemudian saya katakan kenyamanan kita cukup terganggu. Tapi baiklah kemudian kita harus bisa dapat mengatakan, demi Kristus saya belajar untuk taat melakukan apa yang Tuhan mau. Karena hidup di dunia ini sifatnya sementara. Tapi saya tahu ada hidup kekal yang sedang menanti saya. Hari ini mungkin saya ikut menderita dan cukup berat penderitaan ini. Tapi saya tahu penderitaan sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan berikan buat saya dan saudara. Kadang mungkin bahkan dalam berjemaat, kadang mungkin saudara akan mengatakan terlalu kuat pergesekan itu. Yang satu ikut pergesekan dengan yang lain. Tapi bukankah kita semua sepakat untuk mengatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama, atau orang menajamkan sesama. Artinya bahwa dalam kehidupan kita tidak ada yang namanya kebetulan. Kalau beban yang engkau pikul, jangan saudara manja dengan itu. Ingat, Tuhan tidak tinggalkan saudara. Saya sekali lagi mengibaratkan seorang anak yang diajar untuk tidak menjadi manja. Bukan berarti tidak dipedulikan, bukan. Saudara tanya saya buat ketiga anak saya kalau dari mana-mana saya datang tidak pernah bawa snack untuk mereka. Sulit, tapi apakah itu tanda saya tidak sayang dengan mereka? Bukan itu. Apakah saya tidak pernah menghajar mereka untuk mendidik mereka? Pernah saudara. Tapi apakah itu tanda saya tidak sayang dengan mereka? Bahkan kami tidak pernah memanjakan mereka dengan uang. Tapi apakah kami tidak sayang mereka? Bukan. Tapi kami mau supaya mereka belajar. Tidak bergantung dengan selalu harus ada uang. Karena biasanya kalau kita manjakan dengan uang, kalau tidak ada uang mereka bisa curi saudara. Dan di rumah kami uang taruh di mana-mana tidak menjadi masalah. Kalau kami hanya ada dalam rumah. Mereka selalu minta. Karena kami ajarkan mereka. Supaya kalau kekurangan mereka minta, kalau keperluan mereka minta. Karena kami tidak mau ajar mereka supaya selalu harus dengan uang. Apa karena bukan kami tidak sayang? Bukan itu. Supaya mereka belajar bisa mandiri saudara. Apakah Tuhan izinkan saya dan saudara harus mengalami penderitaan dan tanda Tuhan tidak sayang? Bukan itu. Tapi Tuhan ajar kita semua supaya menjadi orang-orang yang kokoh berdiri di hadapan Tuhan. Apakah Tuhan tidak sayang ketika kita menderita sakit? Ketika kita harus menderita yang namanya pengkhianatan. Ketika orang olok, ketika orang sindir, ketika bahkan orang lihat sinis kepada kita. Dan apakah bukti Tuhan tidak sayang? Bukan. Apakah doa yang kita naikkan kepada Tuhan dan membuktikan Tuhan tidak sayang dengan saya dan saudara? Bukan itu. Tapi Tuhan ajar supaya kita menjadi orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Percaya entah ada jawaban, entah tidak ada jawaban. Kita tetap percaya Tuhan saya adalah Tuhan yang berkuasa. Tapi ingat baik-baik kalimat terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa Tuhan akan menangis dengan saya dan saudara di saat kita menangis. Saya masih ingat satu cerita mengakhiri khotbah ini. Satu ketika ada seorang yang kemudian mengalami beban yang cukup berat. Dia tidak tahu bagaimana dia keluar dari perjalanan hidupnya. Dan di tengah keputusasaan dia berjalan di tepian pantai. Waktu berjalan di tepian pantai, dia menengok ke belakang. Tiba-tiba ada 4 tapak kaki. Kemudian dia terkaget. Kenapa ada 4 tapak kaki? Dan tiba-tiba ada kalimat yang terdengar di telinga. Karena sekalipun engkau tidak melihat, ada saya di samping.
Jadi tanpa sadar dia sedang memeluk sambil berjalan. Semakin jauh berjalan, tiba-tiba orang ini dia melihat ke belakang. Kok tinggal 2 tapak kaki, artinya cuma dia sendiri. Tapi kemudian tiba-tiba dia terheran, tadi 4 tapak kaki, sekarang tinggal 2. Tapi kemudian tiba-tiba ada kalimat yang masuk ke telinga. Dan suara itu mengatakan, kenapa tinggal 2 tapak kaki? Karena yang 2 tapak kaki itu adalah telapak kakiku. Telapak kakimu tidak ada karena saya lagi gendongmu berjalan melewati beban dan pergumulan. Hari ini mungkin saudara akan mengatakan, tapi saya hanya sendiri. Saya ingin katakan ada Tuhan berjalan bersama saya dan saudara. Jangan manja dengan situasimu. Karena Tuhan sedang izinkan saudara hadapi supaya engkau menjadi pribadi yang tangguh. Dan biasanya orang yang tangguh, mereka akan tetap berjalan sekalipun menangis. Mereka akan terus berjalan sekalipun terjatuh. Mereka akan terus berjalan sekalipun beban berat. Karena mereka tahu mereka tidak sendiri. Ada seorang yang luar biasa. Dan Kristus Yesus telah rela menanggung semuanya untuk kepentingan saya dan saudara. Kiranya Tuhan akan menolong kita semua lewat firman Tuhan.